Sobat Kongres yang terhormat, selamat datang di webinar sebagai rangkaian acara Kongres Kebudayaan Desa tahun 2020. Selanjutnya, acara ini akan dipandu oleh pembawa acara. Salam budaya desa. Selamat pagi Sobat Kongres. Dari kawasan Kampung Mataraman Panggung Harjo, Sewon, Bantul, saya Endah Sulistyowrini kembali menyapa Anda di layar webinar Kongres Kebudayaan Desa 2020 yang menyodorkan tema Membaca Desa, Mengejak Ulang Indonesia, Arah Tatanan Indonesia Baru dari Desa. Hari ini adalah hari yang ke-8 webinarnya ya, Rabu Kliwon 8 Juli 2020. Oke, ada 2 seri. Pagi ini adalah seri yang ke-13 dengan tema Hukum dan Politik Desa, membangun habitus politik dan regulasi yang memuliakan martabat manusia dalam tatanan Indonesia baru. Sedangkan nanti siang sampai sore, kita punya seri ke-14 yang akan dibahas bertema prinsip anti korupsi, akuntabilitas, dan transparansi. Membangun sistem dan habitus anti korupsi dari desa untuk tatanan Indonesia baru. Narasumber hari ini ada 6. Yang pertama ada Bapak Taufik Majid dari Dirjen PPMD Kemendes. Berikutnya ada Bivitri Susanti dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. Narasumber ketiga, Ruka Sombolinggi dari Aman. Dan nanti di sesi yang kedua, ada Dr. Sutoro Eko, Ketua STPMD APMD. Ada juga Dr. Ari Sujito dari Sosiologi UGM dan Taufik Max, Kepala Desa Kau, Maluku Utara, yang bertindak sebagai moderator pagi hari ini. Ada Hifzil Alim dari Haikam. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Hifzil. Selamat pagi Mbak Endah. Oke, gimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Itu topinya keren banget. Oke, langsung saja ya. Waktu saya serahkan sepenuhnya kepada Mas Hifzil untuk dikelola. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mbak Endah. Selamat pagi Sobat Kongres. Salam budaya desa. Hari ini kita masuk ke seri ke-13 dari Kongres Kebudayaan Desa. Kita hari ini akan mengambil tema hukum dan politik desa. Kalau kita baca sekarang ini otonomi desa itu kalau di literatur hukum tata negara itu tidak masuk dalam konsep otonomi daerah, karena otonomi daerah itu berhentinya di kabupaten atau kota. Nah, tapi desa itu menjadi pemerintahan yang paling dekat dengan warga, dan kemudian dalam perjalanannya memang pemerintahan desa ini karena dia dekat dengan warga, ini mengalami obstacle atau halangan-halangan dengan kebijakan-kebijakan maupun regulasi-regulasi yang diatur oleh pemerintah, baik pemerintah tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat. Nah, oleh karena itu hari ini kita akan membahas bersama-sama dengan para narasumber apakah otonomi desa di bidang hukum dan politik itu bisa dikomunikasikan. Nah, jalan keluarnya bagaimana agar tujuan pemerintahan desa itu bisa semakin menyejahterakan warganya. Kali ini seperti yang disampaikan oleh Mbak Endah, kita punya 2 sesi. Nah, setiap sesi itu nanti akan diisi oleh 3 narasumber. Nah, narasumbernya itu akan menyampaikan materinya selama 15 menit. Jadi saya mohon nanti para narasumber ini mematuhi aturan gitu, karena kita bicara soal hukum. Kita harus patuhi aturannya 15 menit masing-masing. Nanti dimulai dari Pak Taufik Majid dulu dari Kemendes. Kemudian setelah itu langsung dilanjutkan, setelah Pak Taufik selesai langsung dilanjutkan oleh Mbak Fitri Susanti, Mbak Bibip. Nah, ini saya sudah kenal dekat juga dengan Mbak Bibip. Kemudian yang ketiga Mbak Ruka dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Nah, setelah itu sesi pertama itu akan kita
tutup dengan elaborasi dan tanya jawab. Nah, setelah itu jeda, kemudian dilanjutkan dengan sesi kedua yang akan dimulai oleh Mas Toro, Dr. Sutoro Eko ini. Nah, ini saya dan beliau ini sering ketemu juga di bandara gitu. Kemudian setelah Mas Toro nanti dilanjutkan oleh Mas Ari, sama juga ketemunya di bandara meskipun sama-sama di Jogja. Dan yang terakhir nanti ditutup oleh Mas Taufik Max. Jadi kita mulai dengan Pak Taufik, kita tutup dengan Pak Taufik juga. Nah, ya kira-kira gitu. Apakah semua narasumber sudah terhubung? Sudah terhubung ya? Pak Taufik Majid, apakah sudah terhubung? Halo? Pak Taufik? Oke, karena Pak Taufik belum terhubung, jadi saya minta terlebih dahulu Mbak Bibip, Mbak Bivitri Susanti, apakah terhubung dengan kami di webinar ini? Iya, sudah terhubung. Ya. Silakan Mbak Bibip menyampaikan ulasannya. 15 menit ya. 15 menit ya. Oke. Takut nih kalau sama Mas Boy ini ya, moderatornya. Aku jadi takut. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sedikit set timer dulu, soalnya saya takut sama moderatornya ya. Jadi saya harus enggak, tapi saya memang biasanya kalau presentasi apalagi webinar betul-betul dibatasi saja karena kecenderungannya orang melihat layar barangkali agak tidak biasa begitu ya. Jadi selama 15 menit ini saya akan mencoba membicarakan mengenai persoalan desa dalam konteks hukum tata negara. Ini apakah saya share screen sendiri atau dijalankan ya? Sama saja sih, saya sudah siap juga untuk menjalankan sendiri. Lebih enak yang mana Mbak Bibip? Mau jalan sendiri atau ditemani? Oh, menjalankan sendiri boleh. Sebentar, kalau gitu saya buka dulu. Sebentar ya. Baik, sudah kelihatan ya? Ya, oke. Sebentar saya bikin full screen. Nah, mungkin begini lebih baik. Jadi yang kami memang seperti ibu bapak, kawan-kawan ketahui, kami semua narasumber juga diminta membuat makalah. Makalahnya belum saya finalkan, tapi intinya dalam paparan 15 menit ini saya akan berbicara soal politik hukum keberadaan desa dalam tata negara Indonesia. Saya fokus ke sini karena saya paham betul semua narasumber yang hadir di ruangan Zoom kita pada pagi hari ini adalah para ahli di bidang desa. Nah, jadi fokus saya memang kepada hukum tata negara sehingga saya mencoba untuk membawanya dalam wilayah pembicaraan hukum tata negara. Jadi mudah-mudahan nanti akan bisa saling komplementer melengkapi dengan para narasumber lainnya. Nah, pertanyaan kunci yang diberikan kepada saya dalam kerangka acuan adalah untuk melihat utamanya, ini saya tampilkan supaya jelas saja, amanahnya kepada saya apa, sehingga saya coba untuk fokus betul-betul ke situ, jadi tidak ngalor ngidul ke tempat-tempat yang memang bukan bidang saya. Saya diminta untuk berbicara utamanya mengenai hierarki, jadi dalam konteks regulasi, nah kemudian dalam konteks kelembagaannya, dan kira-kira strategi atau langkahnya apa. Nah, dari sini sebenarnya saya mau meminjam dulu untuk membicarakan soal konteks dalam hukum tata konsep rekognisi gitu ya. Rekognisi ini walaupun saya paham betul dan kita semua di sini nanti akan berbicara lagi ya soal kewenangan-kewenangan begitu terkait dengan konsep negara kesatuan RI yang ada pembagian kewenangannya berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan kemudian ada Undang-Undang Desa. Nah, jadi unik memang nanti akan kita bahas. Tapi sebagai kerangka awal, karena saya berbicara soal politik hukum keberadaan desa dalam hukum tata negara Indonesia, saya ingin meminjam konteks rekognisi. Nah, rekognisi ini dulu saya banyak mencoba untuk mempelajari ketika misalnya berbicara, dulu saya pernah advokasi RUU Aceh ya. Jadi waktu itu kami mempelajari apa nih rekognisi terhadap wilayah-wilayah yang khusus. Ya, di sini saya coba sebutkan misalnya kalau di Kanada ada Quebec,
Kalau di United Kingdom kita tahu, terutama penggemar bola pasti tahu ya, ada ininya sendiri-sendiri, klubnya sendiri-sendiri, tidak hanya Inggris, tapi di dalam wilayah United Kingdom itu ada Wales, Skotlandia, ada Irlandia Utara begitu ya misalnya. Kemudian juga rekognisi masyarakat adat. Intinya adalah ada wilayah-wilayah yang khusus diakui, di-recognize dalam suatu konteks kewilayahan. Karena kalau kita bicara negara, kita mau tak mau akan bicara wilayah gitu. Nah, jadi saya pinjam saja, saya paham kita bicara dalam konteks yang lain, tapi saya meminjam konsep ini untuk mengatakan bahwa Eee, ketika kita mau menurut saya, ketika kita mau membicarakan konteks keberadaan desa dalam undang-undang desa, maupun kelanjutannya yang sekarang ini sedang kita bahas, ke depannya mau seperti apa, penting untuk kita melihatnya dalam konteks rekognisi ini. Kita mengakuinya karena rekognisi ini tidak sekedar, "Oh ya saya akui ada desa," begitu, tidak sekedar itu. Tapi, kenapa saya pinjam konteks rekognisi ini, karena di dalamnya akan terkandung dan akan mengikuti, beberapa kewenangan ya. Jadi tidak hanya pengakuan, tidak hanya berhenti di mengakui, tapi juga memberikan kewenangan, memberikan juga, peran-peran yang lebih konkret dalam mengelola warga. Nah, begitu kira-kira, mengapa saya meminjam konsep konsep rekognisi ini. Nah, kenapa ini penting? Kita semua saya kira bahkan dari hari pertama Kongres Kebudayaan Desa ini sudah membahas soal, kedudukan desa, mulai dari, awal bahkan sebelum NKRI lahir, kalau ibu bapak, teman-teman bahkan baca penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 naskah awal, eee, di Undang-Undang Dasar kita, ada penjelasannya ya, sekarang sudah, eee, tidak, secara sejarah masih ada, tapi tidak lagi menjadi bagian dari Undang-Undang Dasar kita yang sekarang setelah amandemen. Tapi bahkan dalam penjelasan pun sudah disebut bahkan dengan data, bagaimana, adanya desa-desa yang memang, kemudian menyatu dalam, negara yang disebut NKRI itu. Dan perlu juga, ketika saya membuat makalah ini, karena saya juga mengajar ilmu negara, sebagai dosen saya mengajar rumpun hukum tata negara, eee, mau tak mau saya teringat dengan suatu konsep dasar sekali, bahwa ketika kita berbicara negara, ketika kita berbicara sejarah bagaimana negara itu, tidak hanya sejarah ya, bahkan evolusi dari warga, sekelompok orang berkumpul, kemudian akhirnya menjadi suatu entitas negara, jadi unsur-unsur negara ya, ada penduduknya, ada wilayahnya dan lain sebagainya. Tapi secara, akarnya kita sebenarnya berbicara lokasinya, lokus asli masyarakat yang kemudian menjadi negara, sebenarnya kalau dalam konteks Indonesia itu kita sebut dengan desa atau disebut dengan nama lain ya, mohon maaf saya menyederhanakan saja nih, kita sebut saja desa, tapi kita semua paham dalam ruangan Zoom ini dan, di ruang-ruang lainnya di mana ini dicermati bahwa, itu salah satu nama saja. Nah jadi, penting bahwa ini lokasi asli warga negara gitu, yang, kenapa ini saya jadikan nomor satu kenapa ini penting buat rekognisi, karena disinilah karena dia lokasi asli lokusnya ya warga, maka ada gesekan antar warga, kemudian antara warga dengan kelompok lain ini ada korporasi, ada pemerintah dan lain sebagainya, letaknya, lokusnya ada di desa. Nah, ini satu. Kemudian yang, kedua tadi saya sudah sebutkan, entitas yang ada sebelum NKRI lahir, dan yang ketiga, dan kenapa ini penting tadi saya, tekankan kita tidak bisa hanya melihat desa, kata desa, tapi apapun nama lainnya, karena memang di Indonesia ini, suatu aspek yang unik dan sangat penting untuk menggambarkan bagaimana Indonesia itu tidak seragam, tidak pernah seragam dan tidak perlu diseragamkan, gitu. Nah, yang keempat saya taruh di bagian terakhir, tapi sebenarnya ini dasar hukum yang sangat kuat tentu saja, karena ada amanat konstitusi, utamanya pasca amandemen 99 2002. Nah, kemudian, kalau kita lihat desa dalam regulasi, saya melihat kenapa ini jadi satu bagian sendiri desa dalam regulasi, untuk menunjukkan,
rekognisi itu dalam tanda kutip ya, sejauh mana pernah dilakukan, kapan saja, dan bagaimana. Nah, secara ringkas kita lihat 8 titik penting ini dan rekognisi ini bisa kita lihat secara legal formal dalam regulasi. Tentu saja, walaupun nanti kita bisa bicara kenyataannya bagaimana, tapi paling tidak dikenali secara hukum positif dalam undang-undang. Mulai dari tahun 48, 57, 65 ya, dan 65 itu ada 2 undang-undang yang keluar. Kemudian 5 tahun 74 ini sering sekali dulu kita bahas ketika mendorong supaya apa namanya, ada revisi undang-undang pemerintahan daerah. Nah, baru tahun 79-nya ada soal pemerintahan desa. Kemudian kita tahu 99 dengan titik penting perubahan amandemen konstitusi nanti 99 2002. Kemudian baru kita masuk ke Undang-Undang 32. Nah, baru kemudian sekarang masuk ke Undang-Undang Desa ya. Jadi itu saya kira juga suatu wacana yang atau teks yang penting untuk diamati bagaimana perubahan pemerintahan desa menjadi undang-undang tentang desa. Nah, kalau dari segi posisi desa dalam pernyataan, saya kira ada ruang yang sangat penting dan bagus sekali ada Kongres Kebudayaan Desa ini, tidak hanya banyak hal yang bisa kita capture begitu ya. Yang jelas ada nawacita pemerintahan yang sekarang, yang kedua kalinya, kita paham banyak kritik juga terhadap pemerintahan ini, tetapi kita fokus pada desa. Nah, pentingnya konteks pemerintahan ini adalah karena ada pengakuan yang lebih kuat dalam pernyataan politik. Nah, kenyataannya ini yang kita harus lihat. Tantangannya pasti banyak ya, jadi harus kita akui juga bahwa konfigurasi politik pasti, dan ketika bicara konfigurasi politik, saya kira kita jangan hanya berbicara soal partai-partai yang ada di DPR, di pemerintahan, tidak hanya itu, tapi juga ada kemapanan-kemapanan yang sudah terbangun selama puluhan tahun, baik di tingkat pusat maupun lokal, yang terkait dengan keberadaan desa sebagaimana adanya dulu, gitu. Nah, jadi ketika kita mencoba membongkar kemapanan itu, pasti akan ada tantangan. Nah, ruang politiknya apa? Jadi saya coba kemudian turunkan dalam 2 hal, pertama ruang politik dan kedua ruang regulasi. Nah, yang saya maksud ruang politik ini adalah dalam Undang-Undang Desa, sesungguhnya ada yang menarik untuk dicermati bahwa memang disebutkan secara eksplisit desa itu di wilayah kabupaten kota. Jadi ibaratnya dia menjadi bagian-bagian kecil dari sebuah kabupaten kota sebagai entitas yang di Undang-Undang Pemerintahan Daerah merupakan entitas dalam konteks pembagian kewenangan itu terkecil dalam tanda kutip gitu ya. Nah, tapi kemudian eee, tidak tapi kemudian dalam undang-undang yang sama tidak dikatakan bahwa eee, apa namanya, kabupaten kota dengan desa itu seperti hubungan atasan bawahan. Tidak dikatakan begitu, tapi begini, ada implikasi-implikasi yang, kemudian secara politik akan membuat ruang desa sebenarnya sempit, gitu. Inferioritas desa dalam hal kewenangan itu pasti ya, karena Undang-Undang Pemerintahan Desa menjelaskan, undang-undang maksud saya pemerintahan daerah, itu secara terbatas mengenali kewenangan desa. Nah, kemudian tantangan politik lainnya adalah kebaruan konsep desa berdasarkan Undang-Undang Desa. Yang saya maksud itu tadi, eee, masih banyak yang belum terbiasa, masih banyak misalnya yang dilihat adalah, oh desa sekarang ada anggarannya. Jadi fokusnya ke hal-hal yang seperti itu, yang tidak mendasar, tapi hal-hal yang sifatnya di permukaan. Bahkan waktu saya bikin ini saya cari soal kepala desa perempuan begitu ya, itu bahkan itu saja seperti halnya dalam masyarakat patriarkis ya, yang disoroti adalah kepala desa cantik ya, hal seperti itu yang luar biasa, apa namanya, mengganggu ya untuk kita berbicara soal, eee, konsep desa ini dan segala, rekognisinya. Nah, ruang regulasinya ini juga yang secara khusus kemudian perlu kita bahas, bahwa, menarik untuk melihat ada swinging ini ya, konfigurasi politiknya menyebabkan ada, seperti pendulum yang berayun begitu.
Dia swinging, di mana waktu pertama kali Indonesia akhirnya punya undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tahun 2004, itu dalam hierarki ada, peraturan desa. Saya ingat sekali kalau saya mengajar, perancangan peraturan dalam pelatihan-pelatihan di daerah, banyak yang masih bingung, 2004, 2005, 2006, tapi kemudian 2011 tidak ada lagi. Jadi paling bawah itu peraturan daerah, begitu. Nah, implikasinya apa? Sebenarnya kan ini yang penting ya. Ada delegasi kewenangan yang kemudian harus kita lihat secara lebih hati-hati begitu. Karena kita tahu, saya tidak akan terlalu panjang di sini karena waktu kita tidak banyak, tapi saya melontarkan saja, meletakkan di atas meja supaya nanti bisa kita bahas sama-sama, supaya lebih kaya juga bahwa eh, kita tahu semua memang Undang-Undang 12 itu menyebutkan sedikit soal peraturan yang dikeluarkan oleh kepala desa di dalam pasal 8-nya. Nah, tapi begini, kita berbicara kalau mengenai pembuatan peraturan, maka kita akan berbicara soal biasanya anak-anak yang mahasiswa belajar perancangan peraturan akan melihat tuh ada wewenang delegasian, wewenang atribusian begitu ya. Nah, delegasi kewenangan ini yang kemudian menjadi tidak jelas untuk pemerintahan desa. Maksud 3 saya menit untuk lagi ya, Mbak. 3 menit lagi ya. Untuk maksud saya peraturan desa, bukan pemerintahan desa, salah sebut. Untuk peraturan desa menjadi ada ketidakjelasan dan bahwa dia ada di bawah juga ada persoalan pengujiannya nanti seperti apa. Pengujiannya kalau ada hal-hal yang atau peraturan-peraturan yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, apalagi di atas sekali, ya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia misalnya. Karena ada juga konteks desa itu kita tidak bisa juga punya asumsi bahwa tatanannya begitu ideal, tatanan masyarakatnya. Kan di tingkat desa juga kemudian mencerminkan konteks kelemahan masyarakat kita, misalnya secara sosiologis, adanya ideologi patriarkis misalnya, bahwa peraturan desa itu dibentuk salah satunya oleh BPD dan bisa jadi BPD itu kebanyakan, walaupun ada pengaturannya ya mengenai keterwakilan, kebanyakan juga barangkali belum mencerminkan keterwakilan perempuan dan lain sebagainya. Nah, tapi tantangan yang terbesar adalah di bawahnya pola-pola kelemahan di tingkat pusat dan daerah ke tingkat desa. Misalnya dalam konteks perencanaan yang tidak nyambung dengan perencanaan pembangunan di desa, kemudian tidak ada evaluasi dan lain sebagainya. Nah, terakhir sebagai kesimpulan, intinya sih begini yang saya mau tawarkan dulu, kita diskusikan sama-sama. Bagaimanapun sempitnya ruang yang ada, sebenarnya sudah mulai terbuka, paling tidak dengan adanya undang-undang desa dan pernyataan politik yang cukup kuat. Nah, tantangannya pasti nanti ya pasca 2014. Nah, tapi ada peluang juga yang menurut saya perlu kita lihat melalui perubahan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang memang masuk dalam daftar gitu. Nah, yang ketiga adalah kita kemudian perlu berbicara juga penguatan kelembagaan dan aktor karena kekhawatirannya adalah miniatur hukum tata negara Indonesia dibawa ke desa, maka segala satu kelemahannya mungkin terbawa, tapi juga jangan-jangan belum siap juga kelembagaan dan aktor tata negara begitu di level desa. Nah, barangkali itu dulu Mas Hifzil sebagai pelontar. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Bibip. Jadi kata kuncinya rekognisi desa yang direkognisi oleh konstitusi dan regulasi di bawahnya. Dan yang menarik adalah undang-undang desa versus undang-undang pemerintahan daerah. Ini kan sama halnya Kemendes versus Kemendagri. Oke, sekarang saya langsung ke Kemendes dulu ini, biar nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Bibip. Silakan Pak Taufik Majid, sudah tersambung? Pak Taufik. Baik. Oke, silakan Pak Selamat Taufik. Selamat pagi. Selamat pagi. 15 menit ya Pak Taufik. Oh, 15 menit ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan pernah lupa salam Pancasila untuk kita semua. Ya, ya, ya. Ibu Bivitri, bagus sekali saya bisa menyerap gagasan, pikiran, dan sekaligus beberapa rekomendasi yang ini mudah-mudahan menjadi kajian kami dalam setiap implementasi program-program kami di Kementerian Desa. Teman-teman narasumber yang lain, mungkin Pak Toro, Pak Jito, dan yang lainnya yang sehari-hari kita sering berdiskusi tentang desa. Sebetulnya saya hanya ingin mendengar masukan dan pikiran-pikiran serta rekomendasi dalam Kongres Kebudayaan. Itu kami tuangkan dalam kebijakan terkait di tugas saya bagian untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Sekilas saya ingin saja menambahkan apa dan sekaligus menegaskan apa yang disampaikan oleh Bu Fitri tadi ya. Kita tahu bersama bahwa dalam sejarah perjalanan bangsa ini, tadi Ibu Fitri menyampaikan ada 8 kali perubahan regulasi sejak kita merdeka, sejak tahun 48. Ini mencerminkan satu cara pandang negara, cara pandang pemerintah tentang daerah dan desa. Nah, orientasi dan paradigma ini tidak lepas dari sistem politik yang dianut pada saat itu ya. Jadi kalau di 48 kita pada rejim Orde Lama, cara pandang demokrasi terpimpin, di Orde Baru, dan yang paling lama sebetulnya di Undang-Undang 174 tentang pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bayangkan, 25 tahun kemudian kita dipisah dengan nafas reformasi kita di Undang-Undang 22 99 yang kemudian dirubah 32, dan kemudian kita sekarang dengan Undang-Undang nomor 6 2014. Ini mencerminkan sesuatu yang sangat dinamis dan cara pandang kita, cara pandang negara tentang desa. Ini yang harus kita betulkan dulu, kita luruskan. Dan sebetulnya desa sebagai satu entitas, gimana negara mau mengelola, yang itu harus dimulai dengan cara pandang kita kepada desa. Nah, saya setuju dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 yang digagas oleh teman-teman di sini, yang saya juga tahu bukan hanya memberikan gagasan, mengawal, bahkan sejak undang-undang diterbitkan, bahkan sampai pada implementasinya saat ini sering memberikan masukan terutama ke kami di Kementerian Desa. Nah, ini memberikan mandat besar kepada desa sebagai apa yang disebut dengan rekognisi, apa yang disebut kemudian dengan subsidiaritas dan kewenangan-kewenangan lain di desa. Tapi saya ingin menggarisbawahi kepada kita semua yang mengikuti Kongres Kebudayaan Desa ini. Yang pertama, kita jangan pernah lupa hakikat dan tujuan dari pembangunan desa. Di slide berikut saya kira saya merangkum, mohon izin Pak Toro, Pak Jito, Bu Fitri kalau agak keliru. Saya merangkum bahwa ada 4 tujuan sebetulnya dalam kita membangun dan memberdayakan desa. Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Nah, ukurannya ada, parameternya ada, secara kualitatif dan kuantitatif kita bisa ukur. Apakah implementasi Undang-Undang Desa yang berjalan sudah 6 tahun ini, bagaimana dengan kualitas dan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa. Yang kedua, bagaimana dengan pelayanan masyarakat yang ada di desa, pelayanan publik, yang ngurus KTP, ngurus orang mau nikah, gimana pelayanannya? Sebelum dan sesudah Undang-Undang Desa ini, bagaimana dengan bantuan-bantuan sosial, bagaimana dengan akses masyarakat, bagaimana dengan untuk menerima layanan pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Kita harus bisa mengukur itu. Ini bisa menjadi bahan evaluasi. Kongres harus bisa merumuskan dan bahkan berikut penanggulangan kemiskinan dengan kembangan sosial. Apakah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat? Apakah ukurannya kemiskinan di desa itu turun atau bagaimana? Nah, ketimpangan sosial di desa seperti apa? Gitu. Nah, ya, terlepas dari dampak COVID ini kan, ya, katanya kemiskinan naik 3,5%. Tapi kita punya ukuran-ukuran bahwa sebetulnya ada sesuatu yang cukup menggembirakan dengan kita berusaha membangun dan memberikan desa kita. Ada prestasi-prestasi yang dilakukan oleh kita semua, terutama oleh desa untuk bisa melaksanakan mandat Undang-Undang Desa, terutama untuk
meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Yang paling pokok yang berikutnya adalah ukuran kita, apakah masyarakat desa ini sudah merupakan pelaku utama sebagai subjek pembangunan di desa. Jangan hanya pelaksana dan jangan kemudian hanya menjadi objek dari pembangunan desa. Nilai tukar masyarakat, nilai tukar desa seperti apa ketika semua pembangunan, orientasi pembangunan itu masuk di desa gitu. Nah, ini yang harus kita bisa melakukan evaluasi dan ada ukuran-ukurannya untuk itu. Kita punya banyak sekali, ada indeks desa membangun, ada indeks pembangunan desa, dan seterusnya yang memang juga membutuhkan penyempurnaan untuk kita bisa menilai dan menakar apa saja yang sudah kita capai selama kita melakukan pengawalan terhadap pembangunan dan kemudian masyarakat yang ada di desa. Kita punya 74.953 desa di 434 kabupaten dan kota di 33 provinsi. Seperti apa posisinya saat ini. Nah, orientasi terhadap tujuan-tujuan pokok itu antara lain kita lakukan dengan, mohon maaf Bu Fitri dan Bapak Ibu sekalian, saya hanya bicara pada tataran kebijakan yang kita lakukan terkait dengan mandat regulasi ini. Peningkatan pelayanan sosial dasar yang paling hakiki yang kami sampaikan tadi, bagaimana sih meningkatkan layanan pendidikan dasar, layanan kesehatan dasar. Kita bicara desa yang baik, ada transformasi di desa yang bisa lebih progresif, itu bisa kita lakukan kalau ada akses yang kuat yang kita berikan kepada desa terkait dengan layanan dasar. Yang berikut adalah sarana dan prasarana desa. Kemudian potensi ekonomi lokal, kita harus bicara bagaimana stimulasi dari dana desa ini bisa menggerakkan ekonomi lokal yang base-nya pada potensi sumber daya yang dimiliki, sumber daya alam, sumber daya lainnya yang dimiliki oleh desa. Bagaimana aksesibilitas masyarakat desa terhadap layanan di pasar desa, layanan perbankan, layanan unit-unit kerja ekonomi lainnya ada di desa. Seperti apa gitu. Kemudian yang berikut, apakah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup sudah dilakukan secara benar dan berkelanjutan? Kita punya 82% desa Indonesia adalah desa pertanian, dan apakah semuanya bisa saat ini sudah secara optimal kita bisa gerakan untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakatnya di desa. Ini menjadi bahan evaluasi untuk kita bersama. Nah, harapannya adalah dengan undang-undang desa ini, tadi sudah disampaikan oleh Bu Fitri, Ibu Bu Fitri dengan baik menyampaikan ini ada recognize. Jadi misalnya dengan dana desa sebetulnya adalah suatu recognize negara kepada desa. Penghargaan terhadap hak asal-usul desa. Betul, saya setuju bahwa republik ini sebetulnya adalah republik desa yang ada sebelum kita mendeklirkan kemerdekaan kita ini. Nah, ini yang mau di-recognize, mau dihormati, mau dikuatkan hak asal-usul ini. Nah, kemudian ada subsidiaritas, kewenangan lokal dari skala desa. Nah, jadi ini pesan yang kita tangkap sebetulnya seberapa besar kita melakukan implementasi undang-undang desa itu diukur juga pada seberapa besar kewenangan yang sudah dimiliki oleh desa. Saya khawatir ya, karena kita punya data, Bapak Ibu sekalian, hanya 30% saat ini, bahkan 30% kurang lebih desa yang telah menerbitkan kewenangan desanya melalui peraturan bupati atau wali kota yang ditindaklanjuti dengan peraturan desa. Nah, bukan hanya dalam konteks regulasi, maksud saya bahwa desa itu tahu bahwa kewenangan dia apa gitu. Saya mau menunjukkan ini karena jangan sampai kemudian kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa itu kemudian secara serampangan ini diintervensi oleh supra desa. Kita tahu bersama bahwa pelaksanaan dana desa ini sebetulnya adalah yang tadi yang saya sampaikan, dana rekognisi negara kepada desa untuk memperkuat kewenangan yang dimiliki desa, tetapi dalam implementasinya supra desa turut andil untuk mengintervensi desa. Padahal kementerian lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten kota sebetulnya hanya pada tataran menyiapkan menu dan prioritas saja sebagaimana yang telah kami lakukan selama ini. Ini prioritas karena harus inline yang namanya APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota, dan APBD harus inline karena kita fokus pada agenda-agenda pembangunan supaya bisa sama-sama kita bisa berjalan secara simultan. Tapi kan lagi-lagi bahwa pilihan terhadap kegiatan, pilihan terhadap program, pilihan terhadap kebijakan-kebijakan di desa mestinya itu diputuskan sendiri oleh orang desa, diputuskan sendiri oleh masyarakat yang ada di desa. Nah, ini yang kita sebut dengan kita melakukan rekognisi dan kita
perkuat yang namanya subsidiaritas kewenangan lokal berskala desa. Tapi ini jadi soal besar karena saya ingin masuk pada isu karena kita memang terjebak pada hibriditas istilahnya paradigma pengelolaan pemerintahan dan pembangunan di desa. Satu sisi ya sudah sangat familiar nih Pak Jito dan Pak Toro, apa yang disebut dengan self governance community, bahwa masyarakat yang sudah berpemerintahan. Tapi pada sisi lain yang tadi disinggung oleh Bu Fitri adalah local self government. Jadi seakan-akan meskipun itu dinegasikan dalam undang-undang desa, bahwa seakan-akan bahwa kepala desa itu bagian dari bupati, bagian dari camat dan seterusnya. Nah saat ini kalau kita turun ke lapangan, ke desa, kan bagaimana penghormatan kepala desa itu lebih besar kepada bupatinya karena hari-hari dengan bupati, dengan camat, dibanding dengan organ-organ dari pusat. Dan segala sesuatu kan dianggap bahwa ini bagian dari lokal government, bagian dari pemerintahan lokal. Ini juga kalau kita bicara struktur pemerintahan mungkin ada alasan-alasan politik dan lain sebagainya bahwa ini NKRI, struktur pemerintahan itu pusat sampai ke daerah dan desa. Jadi ini satu bagian. Nah, ini yang kemudian menjadi isu besar karena pada titik dan mainstream yang lain kita bicara self-governance community, masyarakat yang punya otoritas, punya pemerintahan yang sejak dulu ada gitu kan, yang harus dihormati dan bahkan harus kita perkuat. Nah, ini yang saya kira dialektika ini yang hibriditas ini yang menjadi sebetulnya tidak mudah pada aspek atau pada tataran implementasinya. Bagaimana mengawinkan antara self-governance dan community dan local self-government. Nah, satu sisi kita bicara desa berkewenangan, tapi sisi lain kita bicara bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita taati, ini segala macam kebijakan harus inline dan seterusnya. Saya tidak tahu dalam terjemahan apapun, mungkin bisa dikoreksi ketika ada kegentingan yang memaksa lahirnya Perpu 1 yang kemudian sekarang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 2 2020. Misalnya, dana desa. Tidak hilang dana desa. Saya ikut di Banggar bahas untuk kebijakan umum dana desa 2021. Tapi pasal 72 di Undang-Undang 6 itu dicabut dan nyatakan tidak berlaku adalah antara lain kita bicara kewenangan. Kenapa? Ada pengutamaan dana desa karena kegentingan yang memaksa akibat COVID sebagai bencana non alam ini, maka dana desa kita diutamakan untuk bantuan langsung tunai. Yang mana kriterianya dan segala sesuatunya harus mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh Supra Desa. Nah, karena apa? Juga ini juga bermuara bagaimana BLT ini memperkuat daya beli masyarakat supaya tidak tertekan terlalu dalam dampak ekonomi yang harus diterima oleh masyarakat desa akibat COVID-19 misalnya. Atau di luar BLT kita melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan COVID ada di desa. Nah, ini yang saya kira soal-soal ini yang mestinya kita harus pahami bersama dan harus secara bijak melakukan ini pada tataran implementasi sehingga tidak membingungkan masyarakat yang ada di desa. Saya setuju dengan konsep dan cara pandang kita seperti ini, juga kita jangan kemudian melakukan tsunami regulasi yang mana tadi disampaikan Kemendagri punya aturan tertentu keluar dan kadang-kadang juga overlap dengan apa yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan seterusnya. Satu hal yang sering diperdebatkan misalnya, maaf, tataran implementasi Permendagri 20 dengan Permen Desa yang mengatur tentang kertas penggunaan dana desa ini sering kali tidak sinkron. Nah, pada level itu kami di Kementerian Lembaga dengan teman-teman di Kemendagri berusaha supaya ini bisa sinkron. Ini supaya bisa jalan dengan baik gitu kan, bisa. Tapi ya itu lagi-lagi terjebak pada hibriditas pengaturan tentang desa pada local self government dan self governance community. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal yang ingin saya sampaikan bahwa karena ini kita bicara pandemi COVID-19, mungkin itu menjadi wacana kita dan setiap saat kita bisa akan menyempurnakan itu. Tapi yang paling pokok adalah mandat tujuan utama dari Undang-Undang Desa yang saya sampaikan di awal. Bagaimana peningkatan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa, kemudian bagaimana mengurangi angka kemiskinan, pelayanan publik yang ada di desa dan masyarakat sebagai subjek utama ini pada keadaan apapun, kondisi bagaimanapun ini harus kita jaga. Harus kita berikan porsi yang besar supaya masyarakat desa bisa menentukan masa depan desanya. COVID-19 mengajarkan kepada kita supaya kita bisa melakukan rekonstruksi cara kita dalam melakukan pelayanan, bagaimana melakukan pembinaan, bukan fasilitasi lebih tepatnya kepada desa supaya desa bisa berkembang dengan baik, desa bisa tumbuh, bisa kuat, berdaya, bertumpu di atas kakinya sendiri karena kita sudah punya cukup kemewahan regulasi memberikan porsi besar pada desa untuk berkembang
dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Hal lain terkait dengan new normal atau next normal, saya kira kita bisa mengikuti anjuran dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya terakhir sekali, bahwa saat ini kita harus berhadapan dengan namanya recovery ekonomi di desa. Kita harus bicara ketahanan ekonomi di desa. Saya kira teman-teman pekerja desa, masyarakat desa, pemerintah desa, kita harus punya agenda bersama untuk mengawal ini supaya dampak dari COVID-19 ini tidak terlalu dalam. Isunya adalah bagaimana penguatan ekonomi, pada saat yang sama kita memperkuat iklim demokrasi yang ada di desa dengan ketaatan kita kepada kesepakatan-kesepakatan yang itu telah diatur dalam regulasi. Saya kira itu, dengan itu saja saya kira kompromi-kompromi itu saja yang bisa membuat kita bisa menciptakan satu keadaan yang lebih kondusif untuk desa dan masyarakat desa yang sama-sama kita ingin bela masa depannya. Saya kira itu paling terakhir sekali saya mau bilang lagi, karena ini bicara aspek hukum, jangan lupa salah satu yang harus kita juga rekomendasikan dalam Kongres Kebudayaan ini adalah yang kami dorong terus, akses masyarakat terhadap keadilan. Jangan sampai karena kemiskinan di desa, keterpencilan dan sebagainya, masyarakat desa tidak mendapatkan akses layanan kepastian hukum sekaligus keadilan hukum. Nah, di sini kami minta supaya paralegal menjadi isu. Nanti terserah secara teknisnya diatur seperti apa. Yang penting kita mau ada relawan, kita ada paralegal yang kerja untuk membantu desa untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum di desa. Karena ada limitasi-limitasi tertentu yang kita hadapi bersama. Saya kira itu, terima kasih. Mudah-mudahan ini sebagai stimulasi untuk kita bisa berdiskusi, tidak terstruktur dengan baik, tapi saya ingin menyampaikan saja pokok-pokok dari kebijakan-kebijakan yang telah dan akan kita ambil untuk desa dan masyarakat desa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Majid. Jadi ini ceritanya negara, curhatin negara. Jadi Pak Majid lagi curcol gitu barusan itu. Curhat colongan gitu ya. Itu bicara soal self-governance community versus local self-government. Ini saya minta Mbak Rika untuk presentasi. Apakah ini curhatan-curhatannya Pak Taufik Majid ini juga dirasakan juga di masyarakat Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Mbak Rika, terhubung dengan kami? Ya, siap. Ruka ya? Oke. Ya, Ya, saya Mbak Ruka, sorry. Kalau Sorry, salah nama bisa bisa kena denda adat ya. Iya. Silakan Mbak Ruka, silakan. Oke, saya share screen dulu. Oke, ready go. Ya, oke. Sebelumnya izinkan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga pagi ini kita selalu tetap dikasihi oleh semesta, leluhur kita, dan tentu saja Sang Pencipta alam semesta. Saya ingin mengucapkan Mana Sumuraka, itu adalah bahasa kami dalam salam dalam bahasa Toraja yang artinya apakah udah masak. Jadi salamnya orang Toraja itu agak-agak vulgar, langsung nanya apakah makanan sudah masak. Ya, dan saya mengucapkan salam Nusantara untuk mewakili seluruh salam-salam masyarakat adat, karena kalau semua diucapkan bisa habis waktu kita hanya untuk bersalam-salaman ya. Oke, terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk kemudian kita bisa mendiskusikan yang menarik sebenarnya dari situasi sekarang adalah Indonesia baru. Ini adalah wacana yang dari dulu diperjuangkan oleh masyarakat adat. Ini adalah hal kehidupan yang ingin kita capai bersama. Kehidupan di mana kita berkeadilan sosial dan tentu saja kita bersama-sama menjaga Ibu Pertiwi secara lestari. Nah, itu adalah prinsip-prinsip pengelolaan wilayah adat dan sumber-sumber daya di dalamnya oleh masyarakat adat. Dia harus lestari, berkelanjutan secara ekologi dan berkeadilan dengan sesama manusia dan dengan sesama makhluk-makhluk lain juga. Ya, saya ingin menyampaikan tentang dalam situasi sekarang menarik sekali menurut saya
Uh, terima kasih pembicara pertama dan juga Pak Dirjen, karena justru itulah permasalahan yang paling mendasar saat ini yang banyak sekali dihadapi oleh masyarakat adat. Nah, COVID ini sebenarnya menunjukkan ini adalah teguran buat kita semua, ada pesan kuat buat kita semua untuk melihat kembali kita selama ini seperti apa dan harus seperti apa kita ke depan. COVID ini menunjukkan realitas sesungguhnya dari bangsa ini. Nah, saya ingin menunjukkan dari sisi masyarakat adat seperti apa, supaya nanti kita bisa berbicara tentang ke depan Indonesia harus seperti apa dari pandangan masyarakat adat. Nah, kita lihat saat ini terjadi krisis dari situasi masyarakat adat, krisis ekonomi global itu yang bertumpu pada kapital ya, bertumpu pada modal-modal besar yang bergeser dari satu yang tidak punya negara, mereka stateless, di mana ada tempat yang bisa dieksploitasi masuk ke situ, dan ternyata itu sangat rentan krisis. Kita lihat mereka ada di mana selama krisis ini. Ketika kita mengalami krisis pangan, mereka malah minta bailout dan masih merengek kurang terus. Sementara masyarakat di kampung-kampung, di desa-desa itu justru bertahan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua. Sudah ada 3 narasumber, Mas Toro, Mas Sutoro Eko, kemudian Mas Ari Sucipto, dan Mas Taufik Max. Saya mulai dulu dari Mas Toro. Tersambung dengan kami, Mas? Siap. Siap. Ya, siap. Silakan, ya. Mas Toro, 15 menit. Mas Alim, moderator, Pak Dirjen, Mbak Bivitri, Kak Ruka, ya, dan juga teman-teman yang lain. Sejuta salam, pokoknya salamnya banyak. Salam budaya. Saya ini sedang menyiapkan tulisan tapi nggak selesai ya. Temanya mesin anti politik masuk desa. Ini karena temanya politik ya, saya bicara politik ya. Kalau yang disampaikan Pak Dirjen itu isu pemerintahan dan itu memang subject to discuss. Yang itu memang harus kita diskusikan, kita dudukkan ya, antara local government dan self-government beragam. Yang paling dominan itu mazhab warisan kolonial. Yang selalu saya bilang namanya Binanren Bestur itu ya, Bestur gitu ya. Itu model pemerintahan yang itu memang harus formal, hierarkis, sentralistik, birokratik gitu ya. Itu terwariskan sampai sekarang gitu, sehingga susah kita untuk menemukan rumusan pemerintahan desa. Tapi itu subject to discuss yang terus-menerus dan kita berharap bahwa pemerintah dan parlemen itu kita harapkan mampu beyond atau melampaui berbagai cara pandang atau mazhab pemerintahan yang justru sangat dominan itu ala kolonial. Nah, saya mau bicara tentang mesin anti politik. Masuk di saya, mesin anti politik ini Parisi dibentuk, disepuh, diperkuat oleh 3isme ya. Itu namanya kolonialisme, developmentalisme, dan neoliberalisme. Itu kalau menurut sejarawan itu disebut sebagai kabut tebal. Kabut tebal yang menutup atau membuat gelap kedaulatan Republik Indonesia. 3isme itu. Nah, saya mau mengatakan begini, hari ini liberalisasi, selama 20 tahun terakhir ya, liberalisasi reformasi itu membuat ledakan politik. Setiap subjek adalah kekuasaan dan setiap tempat adalah politik. Karena pengaruh 3isme itu, masyarakat kita adalah masyarakat yang berpolitik, tetapi dengan cara anti politik. Berdemokrasi, tetapi istilah kawan saya Ari Jito itu memenjarakan politik gitu ya. Jadi ini ciri khas kita dan orang biasanya berpolitik itu ingin menampilkan kepentingannya, ingin mengatur subjek yang lain. Tapi subjek yang lain itu tidak boleh berpolitik seperti dia. Jadi ledakan politik itu tidak membuat
demokrasi menjadi lebih kuat, ya. Dan kita justru menjadi miskin secara politik. Kita kaya semua hal, tapi miskin secara politik. Jadi nanti akan saya uraikan ya. Misalnya begini ya, kita ini kaya dengan moral, kita itu kaya dengan sosial. Kalau desa kaya dengan gotong royong, kaya dengan modal sosial. Itu membuat senang negara. Membuat senang negara. Jadi justru politik di desa itu dilucuti, digantikan dengan kalau yang asli, yang genuine ya social capital itu baik gitu ya, tapi itu justru menjadi diperalat atau dimanfaatkan begitu ya. Dan kita juga menyaksikan hari ini adalah dunia politik itu adalah dunia yang jungkir balik, tidak tegak lurus tapi jungkir balik ya. Yang politik dibikin teknis, yang hukum dibikin politik, yang peraturan-peraturan yang begitu banyak yang tadi disinggung Pak Dirjen itu menjadi hukum, yang pemerintahan menjadi administrasi, yang IT bukan menjadi supporting tapi menjadi backbone. Kemudian masalah-masalah politik dijawab, diselesaikan secara teknis. Itu artinya jungkir balik dan miskin gitu ya. Dan saya ingin mengatakan ini ciri khas kuasa teknokrasi. Dan nanti karena setelah menggumpal lama lalu membentuk masyarakat teknokrasi. Teknokrasi itu apa? Teknokrasi itu kuasa keahlian. Memang ada teknokrat yang dulu disebut mafia fair play dan sekarang merembes begitu banyak. Sekarang hadir dalam bentuk rasionalitas ya. Jadi keahlian itu nanti muncul menjadi standarisasi, instrumentalisasi dan seterusnya gitu ya. Nah itu teknokrasi ya. Teknokrasi dengan birokrasi itu punya perbedaan DNA. Birokrasi itu perkantoran. Kantor itu menjadi semacam ini ya, sangkar besi begitu ya. Kalau teknokrasi itu keahlian. Tapi keduanya itu bisa bertemu dalam regulasi. Teknokrasi tidak bisa menjadi kuasa, tidak bisa menjadi kuat tanpa birokrasi, tanpa regulasi. Keahlian itu tidak bisa mengatur orang kalau tidak ada regulasi. Karena itu para ahli itu memanfaatkan birokrasi untuk menghasilkan regulasi yang mengikat banyak orang. Sebaliknya, birokrasi juga memerlukan teknokrasi supaya kelihatan lebih hebat, kelihatan lebih bagus, lebih objektif, lebih netral, dan seterusnya. Nah, ini perpaduan itu, dan secara mikro memang ada 4 tipe birokrat. Tipe yang pertama adalah tipe birokrat ini ya, autokratis. Autokratis itu ya pokoknya ya kayak kolonial yang lama itu ya, yang binary gestur itu ya, yang formalistik, kemudian yang hierarkis gitu ya, sentralistik, pokoknya serba formal, aturan gitu ya. Kalau presiden kerja, kalau birokrat autokratis itu aturan. Yang kedua adalah birokrat pragmatis. Ini proyek. Yang ketiga adalah birokrat teknokratis ya. Birokrat teknokratis itu mengutamakan itu ya, keahlian. Nanti diskursesnya itu efisiensi, efektivitas gitu ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang keempat idealis ya. Idealis itu bicara tentang akses tadi ya Pak Dirjen ya, akses, keadilan, kemudian kedaulatan dan seterusnya. Jadi ini birokrat yang idealis ini berupaya untuk memperkuat right, memperkuat power, empowerment gitu ya, pemberkuasaan terutama pada desa. Saya mengingat ada sebuah konsep yang namanya pemerintahan semu. Dulu sahabat saya Mas Bito Wikantoso itu pada era sebelum Undang-Undang Desa lahir itu, beliau menyampaikan kritik ini pemerintahan semu.
Pemerintahan desa yang dibentuk oleh Undang-Undang 32 itu pemerintahan semu karena anti politik. Anti politik itu artinya ya mengabaikan realitas kontestasi politik itu. Sebaliknya, pemerintahan semu menurut Mas Vito itu pemerintahan yang birokratik tadi, yang dikendalikan secara teknokratis, secara birokratik, administratif, dan seterusnya. Tapi di sisi lain ada dua profesor mengatakan bahwa pemerintah desa itu pemerintah semu, pemerintah palsu. Saya telusuri karena standar dua profesor ini adalah gestur kolonial. Yang itu harus formalistik, hierarkis. Desa itu harus punya ASN, harus punya dinas, harus punya inspektorat. Karena desa tidak punya standar yang birokratik itu, lalu desa itu dianggap sebagai pemerintahan semu. Sehingga menurut dua profesor itu, local government yang ditempel dalam desa itu semu. Nah ini mazhab ini, persoalan perdebatan mazhab gitu ya. Pemerintahan itu ya itu setua umur manusia. Sebelum ada kata pemerintah, sebelum ada kata negara, ya para pemimpin lokal, pemimpin adat itu fungsinya pemerintah. Dan itu hakikat pemerintah itu dua, protecting dan distributing. Protecting ini macam-macam, keselamatan, menjaga kelestarian alam, dan jauh lebih penting adalah protecting rakyat dari rampasan elit. Kalau 100 orang berkumpul itu mesti elitnya ada itu. Ada 10 orang yang pengen kaya, yang pengen berkuasa. Nah, pemerintah dibuat itu yang paling dasar adalah protecting rakyat itu. Nanti protecting ya macam-macam, protecting kesehatan dan sebagainya ya. Dan yang kedua distributing ya. Distribusi sumber daya yang ada, termasuk hari ini dana desa itu adalah maknanya distributing ya. Memang ada pemerintah yang populis. Pemerintah yang populis itu pemerintah yang mengejar distribusi tapi tidak sanggup merombak struktur yang itu menghambat ini ya, proteksi. Jadi mengejar distribusi tapi proteksinya nggak sanggup. Misalnya memproteksi rakyat atau adat, masyarakat adat, desa, nelayan atau petani dari tengkulak misalnya, dari tauke dan sebagainya gitu ya. Itu fungsi protecting. Dan ini yang kita sebut sebagai idealisme pemerintah itu begitu. Formatnya apapun bentuknya, tetapi fungsinya itu. Nah, saya ingin mengatakan ini teknokrasi ya, teknokrasi begitu ya. Jadi teknokrasi itu mengabaikan dua hal, mengabaikan dua jenis politik. Yang pertama adalah realisme politik. Politik itu melekat pada manusia, kepentingan itu biasa lah. Jadi kepentingan itu harus diperjuangkan karena kepentingan itu akan membentuk hak setiap manusia atau setiap orang atau rakyat. Dan ini realitas. Dan perbedaan kepentingan itu bisa menimbulkan sengketa, menimbulkan konflik. Ya. Nah, teknokrat dalam membuat gagasan, membuat kebijakan itu mengabaikan realisme politik itu. Contoh misalnya soal kemiskinan, soal ketimpangan, atau soal sengketa masyarakat adat dengan korporasi itu diabaikan dalam kebijakan. Itu artinya anti realisme politik. Itu bisa panjang lebar itu. Yang kedua adalah anti atau mengabaikan pada idealisme politik. Idealisme itu apa? Idealisme itu ya kerakyatan, keadilan, kedaulatan. Jadi masyarakat adat, ya rakyat, dalam konstitusi kan kedaulatan rakyat. Memang ini bisa diperdebatkan panjang lebar ya. Termasuk daerah kita punya otonomi dan sebagainya. Jadi otonomi, daulat, merdeka ini kan satu kata. Bahwa subjek politik memang harus begitu. Dan ini dihindari. Teknokrat selalu menghindari kata-kata ini. Misalnya teknokrat tidak suka kedaulatan pangan. Dia suka pada ketahanan pangan. Teknokrat lebih suka efisiensi. Jadi efisiensi, laba, dan seterusnya efektivitas.
kinerja, itu yang lebih disuka. Tapi kalau kedaulatan enggak. Jadi yang penting pangan tersedia, perkara impor itu enggak masalah, yang penting tersedia. Tidak perlu memberkuasakan petani, nelayan, peternak dan sebagainya gitu. Jadi itu anti idealisme itu. Lalu bagaimana teknokrasi ini yang begitu merambah di mana-mana, mau bicara apapun pasti ada teknokrasinya. Mau di perguruan tinggi ada, mau di sekolah ada, mau di pangan juga ada, di desa juga ada. Moda politik teknokrasi itu ada 3. Yang pertama moralisme. Moral itu penting, politik harus pakai moral. Moral itu mencakup etika dan nilai, itu biasa. Tetapi moralisme ini adalah jenis candu, kecanduan moral. Moralisme itu memandang bahwa kekuasaan itu dipegang oleh tangan-tangan kotor. Kekuasaan itu kejahatan. Ini sangat tampak bagaimana kita mengkonstruksi anti korupsi. Jadi anti korupsi. Mas Eko. Ya? 3 menit lagi. Wih, tinggal 3 menit ya. Ya, Iya. itu begitu ya. Jadi ini moralisme ini gitu ya. Jadi kekuasaan dianggap sebagai jahat. Sehingga ini harus dicegah. Jadi dipotong. Ya, kekuasaan itu dipotong. Dan ini moda teknokrasi itu pra-politik ya, namanya pra-politik. Jadi sebelum politik bekerja, berproses dan bertujuan itu sudah dihadang dengan ini ya, dengan moralisme. Yang kedua adalah yang disebut dengan positivisme ilmu pengetahuan. Saya teralami oleh studi Nancy Pelosi ketika dia bicara tentang hutan kaya rakyat melarat. Dibikin ilmiah, pokoknya orang tahulah, jelata dan sebagainya. Jadi diabdikan untuk pendapatan. Jadi sekarang desa itu juga dibikin ilmiah seperti itu ya. Ada 2 kelompok, yang satu itu mengkritisi elit, mengkritisi despotisme dan seterusnya ya. Jadi mereka bilang bahwa desa itu adalah situs penindasan yang dilakukan oleh elit. Ini namanya pendekatan patologis. Saya kritik ini studi semacam ini nggak ada sumbangan untuk perubahan. Kenapa? Karena temuan-temuan seperti itu hanya melegalisasi, melegitimasi kolonialisme intervensi. Artinya begini, kalau desa dikorup oleh elit, maka harus dihadang elit itu dengan moral, dengan aturan, dengan teknokrasi, dan sebagainya. Gitu ya. Ya. Itu yang satu. Yang satu lagi namanya ini ya, modernisme ya. Desa itu situs jadul, kata mereka. Situs kemiskinan, situs keterbelakangan, karena itu harus dimodernisasi, harus dibuat modern. Tapi sebenarnya lama modernisasi, tapi dia juga nggak berhasil, gitu ya. Yang ketiga lalu instrumentalisme yang saya pra-politik sebelum politik. Jadi ketika politik belum berproses dengan musyawarah, dengan deliberasi, dengan representasi, lalu punya tujuan-tujuan yang ideal, itu kepentingan kerakyatan, kepentingan keadilan. Tapi dengan instrumentalisme, desa itu harus tunduk menyesuaikan dengan aplikasi Siskudes. Jadi Siskudes itu lebih berkuasa daripada rakyat. Jadi itu poin-poinnya, nanti kalau diperpanjang juga bisa. Matur nuwun. Oke, matur nuwun Mas Eko. Jadi untuk melawan isme-isme itu kita buat isme baru aja, Mas Eko. Namanya desaisme. Tapi memang sulitnya minta ampun itu. Ya, tapi memang politik ya. Ya. Oke, lanjut ke Mas Jito. Yes. Ya, silakan Mas. 15 menit. Siap. Ya. Selamat siang, saudara semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Salam Nusantara buat kita semua. Jadi saya tadi ngikuti sejak sesi pertama, kemudian yang kedua. Ya, kita memang ditantang untuk berpikir melampaui dari realitas sekarang. 2 kutub pertarungan antara rejim administrasi yang juga ditopang oleh sedikit atau formalisasi hukum dan rejim tafsir politik dalam
ditopang oleh dimensi sosiologis. Ini harus ada kontestasi untuk melihat cara pandang baru tentang desa. Kalau merujuk dari diskusi kita kan pengennya ini membangun habitus politik dan regulasi yang memuliakan martabat manusia dalam tatanan Indonesia baru. Nah, itu kita lihat dari perspektif bagaimana kita melihat desa. Desa melihat ke Indonesia. Nah, kalau desa mau melihat Indonesia, maka desa sendiri itu harus menjadi subjek. Ini tantangan penting yang saya tadi juga beri catatan di diskusi tadi menarik pagi Pak Taufik, Mbak Bivitri, dan Bu Raka. Dan terakhir juga Mas Toro mengajak kita untuk keluar dari narasi yang sekarang ini mainstream. Ini saya ingat betul debat kita melahirkan Undang-Undang 6 tahun 2014 dulu, spiritnya adalah mengakhiri sejarah eksploitasi. Dan itu bekerja begitu sistematis. Dan salah satu kata kuncinya adalah pentingnya kita menghadirkan desa ini sebagai subjek politik di dalam demokrasi dan pembangunan. Apa hubungan demokrasi dengan desa sebagai subjek politik? Nah, demokrasi yang sudah berlangsung sejak 99, 98, 99 ke sini, itu tidak memperoleh satu ruang yang cukup luas bagi desa sebagai subjek. Nah, tadi digambarkan oleh Toro, kritik tajam mengenai teknokratisasi yang berlebihan dibalut oleh regulasi dalam rejim yang formalisasi tadi, membuat desa itu tidak dihadirkan sebagai subjek. Nah, oleh karena itu di beberapa hal saya mau menyampaikan mengapa dan seberapa relevan menjadikan desa sebagai subjek politik. Ini pertanyaan awal. Lalu apa tantangan yang harus dijawab? Dan kemudian bangsa itu cerita sejarah yang di dalamnya ada praktek marginalisasi. Itu lama. Juga struggle, desa berjuang melawan ketidakadilan. Dan term yang terakhir soal pembaruan. Nah, di atas itu semua sebetulnya adalah kalau subjek politik itu dimaknai sebagai value penting di dalam demokrasi, maka itulah dasar diskurs mengenai kedaulatan. Dari mana letak desa itu berdaulat? Jika ya, dia punya kewenangan, tetapi ketika mengoperasikan kewenangan, rejim administrasi terlalu berlebihan. Tadi cerita Pak Taufik itu saya kira menarik. Debat kita mengenai apakah pengaturan itu semua ternyata tersimplifikasi oleh rejim administrasi dengan pendekatan keuangan daerah. Ini contoh aja secara teknokrasi membuat ide pokok kita untuk mendorong transformasi desa itu mengalami hambatan. Ini tulisan saya sebenarnya saya ingin tekankan ke saya. Ya. Nah, di dalam konteks itulah saya ingin tekankan bahwa tumbuhnya ide-ide kreatif, kecerdasan dan inisiasi bertajuk partisipasi yang dalam kualitas tertentu itu menjadi disebut dengan emansipasi. Saya bedakan itu. Itu menjadi ciri khas desa. Nah, itulah yang saya katakan pentingnya. Kalau ingin menemukan habitus politik dan hukum yang bermartabat, maka penting desa itu dihargai, direkognisi atau diakui, dan diperlakukan secara tepat dengan mempertimbangkan konteks historik, sosiologis, sehingga politik desa itu akan tumbuh membentuk dirinya sebagai subjek. Nah, kalau misalnya kita konteks value-nya nggak ketemu, wah, ke belakangnya akan runtuh. Tetapi kalau ketemu value-nya, tetapi tata kelolanya lebih dominan menjadi tujuan, maka politik desa untuk melahirkan subjek nggak ketemu juga. Ada pilkades. Tapi kalau pilkades itu rejimnya bukan rejim politik pembentuk kekuasaan, maka dia tidak akan melahirkan demokrasi. Nah, tetapi saya juga beri catatan kritis. Demokrasi itu tidak semata-mata identik sekedar musyawarah. Musyawarah ya, tetapi ketika bernegosiasi, ya, kemudian harus mengambil pilihan suara, itu juga bagian dari demokrasi. Cuman dua kutub ini kemudian dibelah gara-gara kegagalan demokrasi prosedural yang meletakkan pemilihan dengan voting itu sebagai segalanya. Nah, ini kan tidak berkontestasi. Gitu. Mengapa orang
kita juga harus urai itu. Musyawarah penting, tapi bukan berarti voting tidak penting. Di desa boleh, itu sudah terbiasa. Menjadi buruk ketika arena desa ini tersimplifikasi, ketika pilkades banyak sekali kasus korupsi. Dalam arti money politik misalnya gitu. Nah, praktek inilah yang kemudian terdistorsi berlebihan. Nah, yang kita juga ingin tekankan di sini, misalnya, kalau kita anggap demokrasi sebagai arena, maka kita lihat sejak otoritarisme runtuh, digantikan sistem demokrasi, ini sebetulnya adalah kesempatan dan momentum bagi desa untuk bangkit. Jadi saya bayangkan, demokrasi ini dapat dimanfaatkan sebagai arena membuka jalan pembentukan subjek politik dalam kuasa politik dan pembangunan. Jadi dalam perjalanan kita demokrasi sejak Undang-Undang 6 tahun 2014 misalnya, itu upaya kita untuk menghadirkan diskurs politik di dalam demokrasi itu terus terhadang. Jadi pembentukan subjek dalam formasi masyarakat baru untuk menjawab kegagalan sebelumnya itu terhadang oleh teknokratisasi yang berlebihan. Ini bukan soal anti aturan, tetapi saya katakan demokrasi yang memenjarakan politik karena politik itu dihantam habis-habisan oleh hukum yang wataknya sangat formalistis, yang itu pun hanya melayani rejim administrasi, itu membahayakan. Maka saya setuju misalnya berapa kali saya panel sama Mas Wahyudi. Lah kalau kita nunggu supra desa berinisiatif, nggak akan pernah desa berubah. Maka kepala desa harus berinisiatif. Kalau disalahkan, ya mana bukti kesalahan? Wong Anda nggak ngatur, Anda nggak punya inisiatif, kok kita baru melakukan inisiatif disalahkan. Nah ini yang saya kira diskurs ini penting. Itulah yang saya katakan sebagai pembentukan subjek. Nah kita ini kadang-kadang yang tadi disebut Retoro itu betul bahwa rejim moralitas itu lebih dominan, yang ingin berusaha mengontrol dengan cara-cara administratif. Maka itu tidak jarang saya ketemu teman-teman ada orang yang jelalah keliru secara administratif saja di desa 3 juta dia bisa dipenjara. Ini apa-apaan itu? Menurut saya dimensi ini harus kita bongkar untuk meletakkan desa sebagai subjek dengan ya, menghubungkan demokrasi ini sebagai arena antara politik, hukum, yang dalam arena sosial inilah berproses. Jangan sampai hukum entah itu perdes, perda, dan bahkan PP atau permen gitu hanya menjadi alat instrumentalisasi bagi kepentingan administratif. Kalau rejim moral yang dipakai itu administratif itu hanya alat kontrol untuk penjinakan desa. Sehingga radikalisasi demokrasi dengan pembentukan desa sebagai subjek tidak tumbuh. Ini catatan saya. Nah, saya memberi sederhana saja hal yang mungkin penting buat kita pikirkan ke depan adalah pentingnya kita menjadikan desa itu ya menjadikan demokrasi desa itu secara kontekstual. Demokratisasi menjadi arena kontestasi kuasa yang memungkinkan subjek politik bangun. Tantangannya adalah pilihan formulasi agar demokrasi itu selaras dengan lokalitas dan konteks sosiokultural. Ini yang saya dulu katakan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ini harus dijadikan sebagai pintu masuk bagi kontestasi antara narasi besar dan narasi lokal. Ini berkontestasi, bukan berkompetisi. Kalau berkompetisi nanti saling menang-menangan gitu. Kapan sebetulnya lokalitas itu punya makna? Ketika kemartabatan yang di dalamnya menghargai lokalitas, originalitas di komunitas itu berdialog dengan orang-orang misalnya selama ini yang para donor atau pemerintah membawa ide tentang governmentality atau governance tata kelola dan sebagainya, itu berdialog dengan realitas. Maka saya bayangkan Kongres Kebudayaan Desa itu adalah bagian dari cara interupsi dari kecenderungan perlakuan terhadap desa yang cenderung teknokratik, administratif, dan legalistik dalam pandangan hukum misalnya. Nah, ini yang saya katakan, mari kita ke depan ada transformasi desa. Karena
tonggak besar politik desa era demokrasi itu secara fundamental terjadi sejak Undang-Undang 6 itu. Nah itu saya sebut sebagai babak baru pembentukan subjek yang mendasari kognisi otorisasi. Dan tadi sempat disinggung oleh Bu Fitri soal rekognisi, ini pengakuan. Saya selalu menyebut 3 pemilahan. Di pengakuan rekognisi, lalu diberi kewenangan otorisasi, lalu redistribusi. Saya diskusi lama ini juga sama Mas Toro waktu itu. Mengapa ini nggak bisa dilepas? Kalau bicara tentang dana desa, jangan lepas juga kewenangan dan rekognisi dong. Kalau ngomong dana desa, keomongannya cuma kwitansi dan sistem administrasi, nggak bisa. Ini juga bagian konsekuensi dari kewenangan atau otorisasi dan rekognisi. Sama juga diakui, tetapi nggak ada risiko. Biasa. Pelajaran berharganya apa, Boy? Ya. Buat kebangkitan desa. Banyak cerita reform, kelembagaan, politik, pembangunan, dan ekonomi desa. Tautan antara strategi struktural, yang undang-undang desa itu strategi struktural. Dan jangan dibenturkan dengan pendekatan kultural. Jadi, strategi struktural dan undang-undang desa. Nah, Kongres Kebudayaan Desa itu mengisi ranah yang selama ini absen karena cenderung terlalu melihat desa keberhasilan pada administrasi. Jadi praktek baik, kapasitas kelembagaan, leadership, sumber daya, ekonomi, serta peran atas sosial kultural itu harus berkontestasi di desa. Bukan saling mematikan. Dan saya terakhir mau mengatakan bahwa tantangan era baru yang diharapkan ke depan ini adalah mari kembalikan demokrasi desa itu sesuai fungsinya. Bahwa sekarang ini terjadi krisis. Krisis akibat dari lipatan global, saya sebut sebagai kegagalan market menciptakan keseimbangan. Dan dampaknya di nasional, pengelola keuangan itu juga kedodoran. Dan kemudian desa dipaksa ke sana. Ini ternyata kebangkitan desa menjadi energi baru. Saya usul ancaman dengan segala risikonya ini kan telah disiasat oleh desa. Nah, maka itu politik kewargaan desa. Itu harus menjadi kekuatan kita bahwa orang bisa berekonomi, bisa sehat dan sebagainya. Solidaritas juga kuat. Dan ini momentum juga mengoreksi pentingnya negara mendudukkan desa dengan tepat. Jangan terlalu berlebihan percaya pada kualitas pasar internasional. Pendekatan neoliberalisme itu mengalami kerapuan luar biasa. Ini saatnya identitas dalam pengertian desa membangun rekognisi kedaulatan itu bisa tumbuh. Ya. Saya kira itu, Boy. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Cito. Ini kalau sudah orang sosiologi politik ngomong ini cenderung gesekan terus sama orang-orang hukum nih. Aturisasi versus simplifikasi. Oke, ini yang terakhir kita tanyakan ke Mas Taufik nih. Ini di tengah-tengah aturisasi dan simplifikasi. Kira-kira faktanya gimana di desa Mas Taufik? Silakan. Oke, terima kasih moderator. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara yang telah mempertemukan di dalam ruang digital ini dengan para narasumber yang hebat-hebat sebelumnya. Nah, saya mungkin tidak merepresentasikan tentang pemerintah desa di Halmahera Utara, tapi saya menggambarkan kondisi yang saya alami di desa Kau khususnya dan di teman-teman desa lain di Halmahera Utara. Bahwa kita sadari setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka banyak orang terfokus untuk kembali menatap desa bukan hanya sebagai objek, namun juga sebagai subjek dalam membangun bangsa ini. Nah, kemudian banyak stakeholder kembali membedah masalah-masalah yang terjadi di desa, baik para peneliti, LSM, media massa, dan lain sebagainya. Setidaknya itulah yang kemudian kami rasakan di desa yang berada dalam wilayah daerah otonomi yang masih terbilang muda, termasuk di Halmahera Utara, yang baru dimekarkan tahun 2003 atau kurang lebih 10 tahun sebelum lahirnya Undang-Undang Desa. Nah, selain desa diberikan kewenangan
untuk mengelola potensi desanya, kesadaran bahwa desa sebagai garda terdepan penopang pembangunan bangsa itu mulai tercipta. Apalagi keseriusan pemerintah tersebut dibuktikan dengan dana desa untuk menopang kegiatan di desa serta dikuatkan dalam bentuk peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Nah, undang-undang desa telah melegitimasi kemandirian desa karena memiliki kewenangan dalam menyusun program berdasarkan hak asal-usul di desa. Nah, karena masih banyak ada campur tangan dari pemerintah. Nah, penyelenggaraan pemerintah desa sebelumnya, sebelum adanya undang-undang desa, memang telah ada dan juga berdasarkan pada kekuasaan kolektif kerakyatan dalam mengambil sebuah keputusan politik terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah di desa. Namun perbedaan saat ini itu hanya pada tata kelola pemerintah desa yang lebih demokratis dengan berdasarkan pada musyawarah desa antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa. Karena musyawarah desa juga selain sebagai bukti jalannya sistem demokrasi di desa, juga merupakan syarat administrasi pengelolaan keuangan di desa. Nah, undang-undang desa juga memperkuat ungkapan bahwa pemerintah desa adalah miniatur dari pemerintah pusat atau miniatur dari negara dalam sebuah pengambilan keputusan. Namun perlu adanya penyesuaian-penyesuaian di daerah dalam bentuk regulasi atau peraturan di daerah. Nah, kondisi saat ini kita tidak bisa menyamakan semua desa-desa di Indonesia, terutama terkait dengan memahami regulasi yang ada. Bahwa kami di desa-desa di Halmahera Utara menyadari keterbatasan pengetahuan pemerintah desa dalam memahami regulasi dan merencanakan arah pembangunan desa juga menjadi penghambat penyelenggaraan pemerintah desa dan pembangunan desa. Nah, kepala desa memiliki visi misi yang disusun berdasarkan pemahamannya terhadap masalah yang ada di dalam desa, yang selanjutnya disusun dalam bentuk dokumen RPJMDes. Jadi sebetulnya masalah-masalah dalam desa itu sudah termuat secara keseluruhan dalam dokumen tersebut. Namun dengan keterbatasan sumber daya manusia di desa, khususnya di desa-desa di Halmahera Utara, dalam menggali potensi dan mengidentifikasi masalah di desa, inilah yang menurut saya menjadi hambatan. Apalagi rata-rata aparatur pemerintah desa di Halmahera Utara itu memiliki pengetahuan yang terbatas dalam menjalankan program. Bukan karena di desa tidak ada yang berpendidikan, namun menjadi aparatur desa di Halmahera Utara itu kesejahteraannya itu belum terjamin. Nah, mungkin itulah alasannya sehingga orang di desa yang berpendidikan tinggi tidak mau jadi perangkat desa di Halmahera Utara ini. Nah, meski demikian tentu saja setelah undang-undang desa lahir, pemerintah sudah menyadari keterbatasan sumber daya manusia di desa, bahwa tidak semua desa memiliki pemahaman terhadap regulasi yang dibuat, sehingga lahirnya Permendes nomor 3 tahun 2015 yang kemudian digantikan dengan Permendes nomor 18 tahun 2019 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa. Nah, keterbatasan pemahaman regulasi oleh pemerintah desa ini dibantu oleh negara melalui regulasi Permendes ini, yaitu pendampingan masyarakat desa yang dimaksud adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa melalui asistensi pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Nah, perekrutan tenaga desa seharusnya dilaksanakan secara profesional dan selektif menurut kami. Sehingga keterbatasan sumber daya manusia pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintah itu bisa disempurnakan oleh pendamping desa.
Nah, olehnya itu kebutuhan akan tenaga pendamping yang profesional di desa-desa di Halmahera Utara itu sangat dibutuhkan karena kondisi saat ini yang kami rasakan, peranan tenaga pendamping dalam melakukan pendampingan itu belum berjalan secara maksimal. Meski tidak bisa dipungkiri ada beberapa tenaga pendamping yang konsisten dan bertanggung jawab, namun masih banyak yang tidak menjawab tuntutan dari Permendes tentang pendampingan tersebut. Nah, olehnya itu semoga hasil evaluasi kinerja pendamping desa ke depan itu bisa memaksimalkan untuk membantu pemerintah desa dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan pemahaman terkait regulasi yang ada. Nah, hambatan atau persoalan-persoalan lain yang kami rasakan di desa, khususnya dalam mengelola keuangan di desa. Kita ketahui bersama bahwa dalam pengelolaan keuangan di desa, itu dari beberapa sumber dana yang masuk di desa, itu telah diatur di dalam Permendagri nomor 2018 tentang pengelolaan keuangan di desa. Nah, dalam Permendagri tersebut, setidaknya ada 5 bidang yang ditetapkan untuk memfasilitasi program di desa, yakni penyelenggaraan pemerintah di desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan desa, dan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Nah, dari beberapa sumber dana yang masuk ke desa yang tertuang dalam Permendagri tersebut, itu ada 2 sumber dana yang sangat diandalkan di desa-desa, khususnya di Halmahera Utara, yakni alokasi dana desa atau ADD dan dana desa. Karena rata-rata desa-desa di Halmahera Utara itu belum memiliki pendapatan asli desa yang maksimal untuk membiayai program-program di desa. Nah, namun yang menjadi kendala yang kami rasakan yaitu tentang pengelolaan kedua sumber dana tersebut. Nah, yakni penggunaan anggaran pada kelima bidang yang termuat di dalam Permendagri tadi itu kemudian diatur secara terpisah pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 205 tahun 2019 tentang pengelolaan dana desa dan peraturan pemerintah tentang prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun itu dibuat. Tadi di lain sisi kita di desa-desa Halmahera Utara selain mengharapkan alokasi dana desa dan juga dana desa, kemudian kita diatur penggunaan dana desanya itu melalui Permendagri, melalui Peraturan Menteri Keuangan dan juga prioritas penggunaan dana desa yang setiap tahun dibuat. Nah, prioritas penggunaan dana desa atau aturan yang tertuang di dalam PMK nomor 205 tadi, itu di mana penggunaan dana desa hanya bisa digunakan pada bidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan desa. Nah, sedangkan alokasi dana desa hanya bisa digunakan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan kemasyarakatan desa. Nah, belum lagi penggunaan dana desa harus berdasarkan pada prioritas penggunaan dana desa, bukan berdasarkan pada perencanaan untuk menyelesaikan masalah di desa. Nah, minimnya anggaran di daerah itu juga berdampak pada minimnya alokasi dana desa, sehingga tidak mampu membiayai semua program yang dibutuhkan desa. Nah, ADD tidak mampu membiayai semua program-program yang dibutuhkan desa terkait dengan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan masyarakat desa. Nah, rata-rata ADD atau alokasi dana desa yang memfasilitasi kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan masyarakat desa itu, khususnya di desa-desa di Halmahera Utara, itu hanya bisa memfasilitasi penghasilan tetap dan tunjangan pemerintah desa, BPD dan RT. Nah, sedangkan dana desa tidak bisa memfasilitasi kebutuhan tentang penyelenggaraan pemerintah desa dan pembinaan bidang pembinaan masyarakat desa. Nah, desa-desa di Halmahera Utara itu masih banyak yang perlu dibenahi, baik penyelenggaraan pemerintah desa
dan juga pembinaan masyarakat desa. Nah, 3 ini menit yang lagi ya, Mas. menjadi 3 menit lagi ya. ini yang menjadi kendala kami di desa-desa di Halmahera Utara. Nah, kemudian di masa pandemi COVID-19 ini banyak hal yang kita sadari dalam hakikat berdesa, terutama kebersamaan, gotong royong, partisipasi, dan lain sebagainya yang menjadi identitas desa itu sudah menjadi sesuatu yang mahal dan perlu kita kembalikan identitas desa tersebut. Meski desa-desa di Halmahera Utara itu belum merasakan dampak sebagaimana desa-desa di daerah Jawa, terutama krisis pangan dan hilangnya mata pencarian akibat dari pandemik ini. Namun pandemik ini membuat kita belajar bahwa tanpa kerjasama yang tercipta secara baik dalam sesama masyarakat desa akan menciptakan konflik dan saling curiga. Dan untuk mengembalikan identitas desa, maka perlu memaksimalkan kelembagaan-kelembagaan yang ada di desa. Misalnya lembaga tim penggerak PKK, jika dimaksimalkan dengan 10 programnya, maka banyak masalah di desa pasti bisa diatasi. Begitu juga dengan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Sangat penting peranannya di desa. Namun sayangnya semua kegiatan-kegiatan kelembagaan kemasyarakatan tersebut itu masuk di dalam bidang pembinaan kemasyarakatan desa dalam sistem keuangan desa yang tidak mampu difasilitasi oleh alokasi dana desa. Ya. Nah, kemudian hal lain yang menjadi hambatan menurut kami sebagai penyelenggara di desa, itu dalam menjalankan pemerintahan di desa, kita dibantu oleh perangkat desa, BPD, dan lembaga pemasyarakatan desa. Nah, semuanya bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Dengan pengolahan anggaran yang sampai 1 miliaran itu, desa tentu diharapkan visi misi atau cita-cita di desa bisa berjalan secara baik. Nah, namun realitasnya banyak tantangan yang dihadapi Ya. Untuk menjalankan terutama masalah kesejahteraan pemerintah desa. Ya. Nah, harapan kami mungkin terkait dengan regulasi yang dibuat, kita kesulitan dalam membuat peraturan di desa, di mana penyesuaian-penyesuaian regulasi di daerah, baik menyesuaikan permen dan yang setiap saat bisa saja dibuat, itu menurut kami perlu ada penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk peraturan daerah. Nah, pada akhirnya harapan dari semua desa itu adalah bagaimana desa tidak bergantung pada pemerintah dalam membangun desa sesuai identitasnya. Maka menurut kami langkah-langkah yang perlu dilakukan itu yang pertama adalah memaksimalkan potensi yang ada dalam memperkuat ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan desa. Ya. Nah, yang kemudian kedua itu adalah membangun kesadaran politik masyarakat dalam mengambil keputusan secara bersama-sama melalui pembinaan kemasyarakatan. Yang ketiga adalah memaksimalkan fungsi dan peranan lembaga kemasyarakatan desa dalam upaya mendorong kebiasaan-kebiasaan positif sebagai identitas desa. Nah, saya pikir yang hadir di sini itu adalah para narasumber yang berkompetensi di bidang desa ini. Olehnya itu mungkin kami meminta masukan terkait masalah-masalah yang kami hadapi di desa. Mungkin demikian apa yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mas Taufik Max. Jadi lebih moderat, jadi dia di tengah-tengah. Kalau regulasinya hafal betul sampai Permendagri, Permenju hafal. Kemudian tapi tetap ingin mempertahankan independensi desa. Oke, Sobat Kongres yang berbahagia, ini terima kasih sudah mengirimkan banyak pertanyaan, ada 1.000 lebih pertanyaan, tapi saya harus memilih 3 pertanyaan yang paling menurut kami paling utama. Semua pertanyaan bagus lah. Kalau waktunya panjang 1 hari full gitu ya bisa dijawab semua. Tapi karena waktunya terbatas, kami pilih beberapa pertanyaan saja untuk masing-masing narasumber di sesi kedua.
Ada 3 pertanyaan, masing-masing 1 pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Ini yang pertama untuk pertanyaannya Mas Toro, tadi yang menjelaskan soal filosofis, sekarang ditanyakan soal teknis, Mas Toro. Ini pertanyaannya begini kira-kira ya. Kalau ada dana desa, itu menurut Mas Toro nih, ini lebih baik dipakai untuk membangun infrastruktur desa, seperti jalan, macam-macam itu ya, atau untuk penyaluran BLT, bantuan langsung tunai. Ini mumet ini mesti ini, Mas Toro ini. Terus turunannya itu, terus kemudian bagaimana cara menjaga agar tidak ada korupsi di desa. Itu pertanyaan Mas Toro. Kemudian yang kedua untuk pertanyaannya Mas Ari ini. Mas, ditanya begini nih sama Sobat Kongres. Iya. Kalau neoliberalisme itu rapuh, kenapa BUMDes itu dikelola dengan cara korporasi, bukan dengan cara koperasi? Itu ya. Nah, itu turunannya begini. Lalu cara menguatkan model ideal untuk mewujudkan aktor-aktor desa agar tidak terpinggirkan itu bagaimana? Nah, itu. Oke. Saya harus dijawab, jangan dijawab dulu. Beres. Sekarang Mas Taufik Max. Ini ada pertanyaan buat Mas Taufik Max. Bagaimana mekanisme kontrol atau koreksi nilai-nilai aktual di pedesaan terhadap regulasi-regulasi pedesaan? Ini sebenarnya pertanyaannya agak berat ini, Mas, tapi harus Mas Max jawab itu. Jadi gimana cara mengoreksi? Jadi kira-kira kalau kemudian desa nggak mau terhadap atau nggak setuju dengan peraturan yang ada di supra desa, itu desanya Mas Max punya jalan keluar enggak? Yang untuk melakukan koreksi nilai-nilai itu. Itu 3 pertanyaan. Monggo, Mas Toro dulu. Baik, Mas. Ya, masuk ya. Ya. Saya mau ini dulu deh. Nomor 1 soal politik birokrasi ya. Itu ada pertanyaan dari Pak Maidi ya, Kalimantan Selatan ya. 5 tahun yang lalu saya berpikir keras tentang siapa yang berkuasa, siapa yang memerintah desa. Itu debatnya panjang lebar dan akhirnya keputusan pemerintah kan membelah. Membelah itu pun kan jadi perdebatan yang panjang lebar. Tapi ternyata dalam perjalanannya yang memerintah desa tidak hanya Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Kementerian Keuangan juga memerintah. BPKP juga memerintah. Polisi juga iya, jaksa juga iya, KPK juga iya. Jadi ini desa menjadi objek ya, objek politik birokrasi yang tadi sudah saya bicarakan. Nah, dari hari ke hari lalu saya bicara bukan siapa yang berkuasa, bukan siapa yang memerintah, tapi bagaimana cara memerintah. Bagaimana cara berkuasa. Hari ini saya mengkritik, ini caranya dengan cara teknokratis ini. Nah, oleh karena itu kalau kita mau membuat kedaulatan tadi atau emansipasi desa, penguatan desa, maka regulasi ini memang harus dipotong ya. Ini sudah lama kita bicarakan. Misalnya peraturan pemerintah tentang dana desa, itu kan distorsinya luar biasa. Itu mendistorsi undang-undang luar biasa. Yang ini memang harus dipotong sehingga cara kita yang harus berubah meskipun pemerintah sulit untuk menyatukan 2 kementerian. Ya, jadi yang berkuasa juga banyak dipotong, kemudian regulasinya juga banyak dipotong. Jadi kita harus bergerak untuk lebih progresif, emansipatori dan seterusnya ya. Itu yang pertama begitu ya. Kemudian yang kedua ini soal kontrol ya. Jadi ya pemerintahan itu dibuat karena manusia itu bukan malaikat dan bukan setan juga gitu ya. Makanya kontrolnya juga dengan kontrol malaikat, kontrol manusia. Bukan kontrol alat gitu ya. Kontrolnya alat itu kan itu turunan dari malaikatisme lalu turun menjadi alat-alat yang dia bekerja sebelum politik bekerja. Itu kontrol itu sudah jalan. Nah, pemerintahan itu kan dibagi itu ya. Jadi ada nalarnya ya
ada eksekutif, legislatif, yudikatif. Yudikatif kan dia dia bergerak di penegakan hukum. Jadi siapapun yang melanggar hukum dihukum, prinsipnya gitu. Jadi nggak usah orang korupsi jadi diskusi, dipolitisasi, panjang lebar, bahkan diancam dan sebagainya. Ya udah dihukum aja gitu. Tapi keseharian itu kontrolnya ya kontrol politik. Melalui BPD, melalui musyawarah bisa gitu. Kalau BPD-nya nggak kuat ya itulah tantangan kita untuk semakin memperkuat. Jadi mengontrol itu ya. Jadi Pak Dirjen sudah katakan itu. Kontrol di dalam, kontrol masyarakat, kontrol warga itu yang disebut dengan emansipatory warga itu di situ. Jadi desa itu nggak usah dikepung oleh jaksa, oleh polisi, oleh lembaga sukaminta dan sebagainya macam-macam ya. Jadi kita harus tumbuhkan dengan itu ya, dengan banyak cara yang bisa kita lakukan. Termasuk pendampingan yang tadi disoroti ya. Pendampingan itu dulu kita rancang itu sebagai politik yang kritis ya, politik yang kritis artinya pendekatan politik itu yang dominan, bukan mesin politik, bukan nanti politik juga gitu ya, tapi pendekatan politik. Tapi dalam praktek memang ada teman-teman pendamping ini mosaik ya, ceritanya lengkap sekali. Ada yang menggunakan pendekatan yang sangat baik, misalnya seni humanistik gitu ya. Ada yang pakai pendekatan yang politik kritis. Tapi lebih banyak itu pendampingannya teknokratis tuh. Jadi ngurusi data, ngurusi rancangan dan sebagainya gitu ya. Jadi pendekatan kritis politiknya kurang. Bahkan ada juga yang pendamping itu yang birokratik, sibuk dengan kewenangan gitu ya, sibuk dengan aturan gitu ya. Jadi ini yang karena itu pendampingan juga penting. Nah selain itu ada cara yang lain ya melalui pembelajaran dan edukasi. Pembelajaran kalau di Jogja ini kan biasa kan, jadi kita saling ketemu model arisan di mana gitu. Itu saya kira menumbuhkan ini dan termasuk hari ini kita Kongres Kebudayaan itu juga dalam rangka untuk edukasi semacam itu. Saya punya kepercayaan gitu ya. Jadi meskipun tumbuh dengan sangat pelan gitu ya, tapi edukasi politik ini menjadi penting. Kemudian yang ketiga soal ini ya, soal BPD, soal kepala desa, soal syarat pendidikan ini kan dari dulu diperdebatkan nih. Dulu ditawar nih soal syarat kepala desa kok cuma SMP, ada yang wah ini terlalu rendah nanti goblok dan sebagainya. Tapi ada juga yang mengatakan lain. Kalau di desa kami nggak ada yang SMP bagaimana gitu. Itu dulu dijelaskan oleh salah satu pejabat di Kemendagri ya. Prinsipnya begini, kan pengaturan atau peraturan itu harus memperhatikan pengecualian ya. Jadi misalnya peraturan bupati kan bisa membuat klausul dalam hal gitu ya. Desa tidak ada yang SMP, tidak ada yang SMA untuk UPD, maka diatur dengan pengecualian. Tapi yang penting itu dikonsultasikan dengan Kemendagri yang punya aturan itu. Jadi itu hal biasa bisa ditempuh. Kemudian dana desa. Ya, undang-undang sekarang ya, Undang 2 tahun 2020. Ini perdebatan panjang. Teman hukum mengatakan ini presiden sedang mengambil kuasa. Enggak, ini yang kuasa adalah ini ya bendahara negara gitu ya. Karena bendahara negara ini barangkali saya nggak ngerti analisis ekonomi, tapi analisis awam saya mengatakan bahwa bendahara negara gagal menabung uang. Sehingga ini kalau di negara lain ya uang yang sudah bertahun-tahun bahkan 100 tahun ini kan dikeluarkan koceknya untuk menolong rakyat nih, menolong manusia. Tapi ini kan kita enggak. Ya, jadi kita maklum akhirnya sekarang ketika ada dana desa, dana-dana yang lain lalu diputer menjadi BLT untuk menyelamatkan manusia. Konteksnya kan di situ sebenarnya. Tetapi menyelamatkan manusia kan sebenarnya tidak hanya uang. Memang penting hari ini kata Budiman Sujatmiko itu setiap orang harus pegang uang sekarang ini gitu ya, kata dia ya. Dia juga mengatakan, oh ini ada pangan itu penting gitu ya. Dana desa itu bisa kita kerahkan untuk hari ini itu pada penguatan sisi pangan. Pangan itu macam-macam, bisa sagu, bisa macam-macam ya. Jadi oleh karena itu ini perlu ada ini dan kemarin saya diskusi dengan Mas Sekjen Anwar Sanusi. Jadi dia mengatakan bahwa kita akan meninggalkan kebijakan one size for all.
menuju pendekatan yang lebih tematik kontekstual, disesuaikan ya, disesuaikan. Jadi tidak harus semua desa itu, kalau nggak ada masalah secara serius dalam hal dampak COVID, ya kita kembangkan pada aspek-aspek ekonomi lokalnya, entah itu pangan atau yang lain ya, karena ini ceritanya beda-beda gitu. Ya, begitu Mas ya, matur nuwun. Oke Pak Rektor, ya. Jadi kalau ditanya BLT apa infrastruktur, jawabannya ketahanan pangan. Siap. Oke, memang beda pendekatannya. Oke Mas Dito, silakan. Apakah ada mekanisme kontrol pada regulasi dan pada kebijakan di desa agar desa itu bisa inklusif? Kalau kita bicara regulasi, justru ruang atau arena itu tersedia. Pembentukan subjek di situ. Karena itu memastikan desa itu demokratis, salah satu ukurannya adalah pelibatan warga untuk menjadi bagian dari policy making process. Itu lewat musdes misalnya. Nah, ada yang menanyakan begini, susah itu melibatkan warga ke sana dan bagaimana strategi berpartisipasi agar mereka itu aktif itu. Arenanya kita sediakan dan secara formal maupun informal itu kita hubungkan. Nah, kalau mengajak masyarakat tidak atau sulit berpartisipasi, itu sebetulnya adalah warisan masa lalu. Ini tugas kita melakukan civic education. Nah, banyak kawan-kawan itu melakukan apa yang disebut dengan pengorganisasian. Lewat apa? Menghubungkan informal forum sama formal forum. Musdes sebagai formal forum, itu harus ditopang bekerjanya informal forum, yang di situ nadinya atau public discourse itu tidak semata-mata tercermin dalam arena kontestasi formal politik di musdes itu, tapi keseharian itu di warung, di komunitas itu. Sebetulnya itu kata kunci kita. Bagaimana mengenalkan ya musyawarah desa itu sebagai tempat orang mengambil keputusan. Dan dia harus juga dihubungkan, tadi saya katakan, formal. Jadi perbincangan di warung-warung tentang air, tentang infrastruktur, terus kemudian tentang ekonomi kerakyatan, tentang pangan, bahkan sekarang pandemi dan sebagainya. Itulah yang sebetulnya nanti terrepresentasikan dalam arena musdes itu. Itu catatan saya yang pertama. Sehingga arena ini dirancang untuk menumbuhkan model yang inklusif. Sehingga kalau kita ngomong tentang desa inklusif itu harus diletakkan dalam dua level analisis yang sifatnya horizontal maupun vertikal. Horizontal itu tidak ada diskriminasi di kelompok, siapapun boleh terlibat. Bahwa itu yang menyelenggarakan BPD, ya kalau kita itu nggak diundang, kita berhak mengajukan gitu. Itu yang disebut inklusif. Sehingga nggak harus ini etnisnya yang lebih mayoritas kemudian berperan di situ, kemudian yang lain nggak boleh, atau agama nggak boleh. Nah, demikian juga kelas sosial. Mereka yang miskin, mereka yang selama ini tereksklusif, petani, buruh, nelayan, perempuan, itu punya hak sama untuk terlibat menjadi bagian. Itu yang disebut berpikir inklusif itu sejak dalam proses. Bukan hanya inklusif, desa inklusif itu hanya dilihat dari dokumen-dokumen mereka. Itu adalah produk suatu. Itu yang kedua, soal BUMDes yang mengapa korporasi ini memang dulu ini sebelum Menteri Desa sekarang. Menteri Desa sekarang ini Pak Eko ya sebelumnya. Itu cenderung melihatnya terlalu korporasi. Nah, menurut saya ini kita harus koreksi bahwa sebetulnya BUMDes itu bukan modelnya juga cetakan dari atas. BUMDes itu harus lahir dari proses ekonomi dan kebudayaan di tingkat lokal desa itu. Jadi tidak mesti satu paket, satu desa, satu BUMDes, nggak pasti begitu. Kalau memang desa itu kan meletakkan, dia akan mengenerate pasti yang paling gampang itu proyek korporasi. Nah, korporasi itu mungkin salah satu isu saja, salah satu model. Nah, kemudian yang terakhir membangkitkan semangat, saya katakan gini ya, Mas. Orang-orang desa itu sebetulnya punya akar kebudayaan yang satu sama lain bisa tercipta untuk terlibat. Kalau artinya apa? Saya nanti takut salah kalau saya gabung di situ nanti didominasi hegemon dan sebagainya. Nggak perlu itu. Nah, itu yang
saya kira memang nggak bisa langsung, dia butuh proses. Mengenalkan politik faktanya, gitu ya. Ini pengalaman Orde Baru, racun warisan lama. Sehingga sedikit-sedikit orang kita itu adalah masa membangun engagement. Nah, poin kuncinya begini. Terakhir ya, Mas Boy ya. Mari, contohnya pandemi. New normal ke depan itu harus dibaca oleh desa. Mengembalikan normalitas selama di era baru berarti mengembalikan ketidakadilan lama itu, misalnya, dalam era baru, bukan itu. Tapi mentransformasikan desa sebagai subjek itu. Maka kembalikan politik itu bekerja pada desa untuk membangun kemartaban. Demokrasi di ruang itu. Ide besarnya. Terakhir. Oke, baik, terima kasih. Yang pertama menurut saya ketika ada regulasi yang tidak sesuai dengan yang kita rasakan di desa, bagaimana cara untuk mengontrol atau mengoreksinya? Menurut saya yang pertama bahwa pemahaman desa terhadap hukum seperti tadi yang disampaikan oleh Dirjen, di mana menghadirkan aparat legal itu di desa. Namun tentu saja desa juga bisa mengambil sikap secara politik dalam asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia, di mana kita bisa merekomendasikan dari beberapa desa itu, kemudian merekomendasikan hal-hal yang menurut kami tidak sesuai dengan kondisi yang ada di desa, apakah dalam bentuk penyesuaian di dalam peraturan di desa, ataukah kita bisa merekomendasikan kepada asosiasi pemerintah desa seluruh Indonesia ke tingkat yang pusat, untuk kemudian bisa menyampaikan apa yang menjadi permasalahan-permasalahan di desa terkait dengan regulasi yang dibuat. Saya pikir itu menurut saya dalam kaitan kontrol dan koreksi. Terima kasih. Terima kasih Mas Taufik Max. Bapak Ibu sekalian, narasumber dan sobat kongres yang berbahagia, diskusi kita seri hukum dan politik desa ini berangkat dari soal rekognisi yang diberikan oleh konstitusi, lalu kemudian hilirnya mengarah ke penciptaan independensi desa. Di soal independensi, misalnya ada independensi kekuasaan kehakiman. Jadi kalau independen ya kekuasaan kehakiman bisa jalan. Di desa seharusnya juga begitu. Jadi sebenarnya dari sini itu antara politik dan hukum tidak bisa ditabrakkan gitu ya. Kalau perdebatannya tadi saya bercandanya ini, kalau ada orang politik ngomong, orang hukum pasti kepanasan ini. Orang hukum ngomong, orang politik juga kepanasan. Nah, jadi sama-sama sebenarnya hukum dan politik di desa itu bisa berkolaborasi untuk mencapai independensi desa. Karena independensi adalah jaminan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di desa. Kira-kira itu sobat kongres yang berbahagia, hari ini tugas saya selesai mengatur lalu lintas diskusi. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di sobat kongres dari cara saya membawa diskusi ini, mohon dimaafkan kalaupun tidak ada kesengajaan dari saya. Semoga diskusi kita kali ini di Kongres Kebudayaan Desa bisa bermanfaat untuk menempatkan hukum dan politik di desa menjadi pendukung utama terhadap independensi desa demi mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Kira-kira itu dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Hifzil Alim dari Haikan yang sudah menjadi moderator sesi ke-13 Hukum dan Politik Desa, membangun habitus baru politik dan regulasi yang memuliakan martabat manusia dalam tatanan Indonesia baru. Terima kasih banyak untuk moderator, narasumber, juga Sobat Kongres semuanya yang terus bertahan di seri yang ke-13 ini ya. Juga untuk lembaga yang mendukung demi terwujudnya Kongres Kebudayaan Desa 2020.
Saya Endah Sulistiorini pamit, sampai jumpa lagi nanti siang. Salam budaya desa. Acara ini terselenggara atas kerjasama Sanggar Inovasi Desa dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (GIZ), dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta didukung oleh